Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai Tauhid bab 2, yaitu makna la ilaha illallah. Makna dan syarat la ilaha illallah. La ilaha illallah adalah kunci surga. Akan tetapi tidak ada satu kunci pun melainkan ia mempunyai gerigi. Jika seseorang bermaksud membuka pintu kemudian dia datang membawa kunci yang ada geriginya, maka akan terbukalah pintu tersebut baginya. Namun, jika kuncinya tidak ada geriginya, maka pintu tersebut tidak akan terbuka. Jadi, maksud dari penjelasan tersebut ialah la ilaha illallah yang merupakan kunci surga. Sedangkan gerigi kunci inilah yang diibaratkan sebagai syarat-syarat la ilaha illallah. Makna dan syarat la ilaha illallah. Syarat-syarat la ilaha illallah ada 8 poin, yakni yang pertama ialah ilmu. Yang kedua ialah yakin al-munafasi lisyak. Yang ketiga, qabul. Yang keempat, inqiyad wal istislam. Yang kelima, asidku al-munafi lil kadzib. Yang keenam, ikhlas. Yang ketujuh, mahabbah. Dan yang kedelapan ialah kufru bitogut. Syarat-syarat la ilaha illallah yang pertama adalah ilmu. Ilmu atau dalam bahasa Arab mengetahui maknanya, yaitu meniadakan sesembahan atau sesuatu yang diibadahi tanpa hak selain Allah dan menetapkan Allah semata-mata yang berhak diibadahi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidhanbika walil mu'minina wal mu'minat. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Shadaqallahul 'azim. Dalam Quran Surat Muhammad ayat 19 yang artinya, maka ketahuilah bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan mintakanlah ampun bagi dosa-dosamu dan dosa-dosa orang mukmin laki-laki dan mukmin wanita. Allah Maha mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggal kalian. Quran Surat Muhammad ayat 19. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah." Yang artinya, barang siapa mati sedang ia mengetahui bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, maka ia masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, tidak ada yang berhak disembah di langit maupun di bumi, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Syarat la ilaha illallah yang kedua yakni yakin al-munafasi lisyak. Yakin al-munafasi lisyak adalah yakin yang meniadakan keraguan atau hati yang meyakini akan kalimat tersebut tanpa keraguan sedikit pun. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa
رسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون صدق الله العظيم. Dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 15 yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu hanyalah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, Asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqallahu bihima abdun ghaira syak falyuhjab 'anil jannah. Yang artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwa aku adalah utusannya. Tidaklah seorang hamba bertemu Allah dengan membawa kedua kalimat tersebut tanpa keraguan sedikit pun lalu dihalangi dari surga. Hadis riwayat Muslim. Jadi seorang muslim harus meyakini akan kalimat tersebut tanpa keraguan sedikit pun di dalam hatinya, yakni La ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian materi tauhid bab 2 yaitu makna la ilaha illallah. Semoga kalian memahami dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu kembali dengan Bapak dalam program Tadapi untuk materi tajwid. Pada pertemuan minggu yang lalu kita telah membahas tentang huruf hijaiyah yang dibaca tafhim atau tebal dan huruf hijaiyah yang dibaca tarkik atau dibaca tipis. Pada pertemuan kali ini kita akan meneruskan pembahasan kita masih dalam pembahasan huruf hijaiyah yang dibaca tebal dan huruf hijaiyah yang dibaca tipis. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang huruf ro yang dibaca tebal. Sekarang kita akan membahas tentang huruf ro yang dibaca tarkik atau dibaca tipis. Langsung saja kita simak. Huruf ro diucapkan secara tarkik atau secara tipis jika nomor 1 ro berbaris kasroh atau berharokat kasroh. Contohnya wanamariku masfufah, surat Al-Ghasyiyah ayat 15. Kedua, ro mati atau ro yang berharokat sukun sesudah bunyi vokal i atau sesudah huruf yang berharokat kasroh dan tidak bertemu dengan huruf isti'la. Contohnya wa fir'auna lil autad, surat Al-Fajr ayat 10. Ro di situ berharokat sukun dan sebelum huruf ro ada huruf yang berharokat kasroh yaitu fi. Maka ro yang berharokat sukun tersebut dibaca tipis atau dibaca tarkik. Wa fir'auna lil autad. Bapak ulangi. Wa fir'auna lil autad. Kemudian yang ketiga, huruf ro pada akhir kalimat dibaca sukun atau diwakofkan karena
diwakofkan, sehingga huruf ro pada akhir kalimat itu dimatikan atau kebetulan memang mati, dan sebelum berhenti ada bunyi huruf yang berharokat kasroh. Contohnya kalian bisa lihat huruf ro di akhir kalimat yang dikasih tanda. Bapak akan bacakan, wa huwal qahiru fawqa ibadih wa huwal hakimul khabir. Nah, pada kalimat al-hakimul khabir, huruf ro yang terdapat pada kalimat terakhir itu berharokat dhammah. Karena berada di akhir kalimat, maka huruf ro tersebut dibaca sukun karena diwakofkan. Maka huruf ro tersebut dibaca tipis, khabir, gitu ya. Wa huwal qahiru fawqa ibadih wa huwal hakimul khabir. Surat Al-An'am ayat 18. Kesimpulannya, untuk lebih memudahkan ingatan kita, huruf ro diucapkan secara tipis itu apabila satu, huruf ro berharokat kasroh. Jadi ro-nya itu berharokat kasroh, maka ro-nya dibaca tipis atau dibaca tarkik. Yang kedua, apabila huruf ro berharokat sukun atau mati setelah huruf yang berharokat kasroh. Yang ketiga, huruf ro dibaca tipis apabila huruf ro pada akhir kalimat dibaca sukun karena diwakofkan, dan sebelum huruf ro tersebut terdapat huruf yang berharokat kasroh. Demikianlah penjelasan tentang huruf ro yang dibaca tipis. Semoga bermanfaat. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Islam Al-Mustari yang Bapak banggakan, untuk tadafi berikutnya yaitu materi akhlak. Di sini insya Allah akan membahas tentang akhlak terpuji, perilaku terpuji ataupun akhlakul mahmudah. Yang pertama yang akan dibahas adalah sifat jujur. Yang pertama adalah pengertian jujur. Apa sih jujur itu? Secara bahasa, jujur berasal dari bahasa Arab as-sidqu, yang artinya nyata, benar, atau berkata benar. Nah, lawan dari kata ini adalah dusta, atau dalam bahasa Arabnya al-kizbu. Adapun jujur secara istilah bermakna yang pertama, kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Yang kedua, kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Yang ketiga, ketegasan dan kemantapan hati. Dan yang keempat, sesuatu yang baik yang tidak dicampuri dengan kedustaan. Itulah makna-makna jujur menurut istilah. Dalil ataupun petunjuk tentang jujur itu terdapat dalam Al-Quran. Yang pertama, di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 119. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Selain di surat At-Taubah, di surat Muhammad juga pada ayat 21 Allah berfirman, "Falau shadaqullaha lakana khairal lahum." Artinya, jikalau mereka berlaku jujur pada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Itulah sebagian dalil tentang jujur yang terdapat pada Al-Quran. Selain pada Al-Quran, dalil tentang jujur juga terdapat pada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Alaikum bis-sidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan." Artinya, hendaklah kalian selalu jujur, karena kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu mengantarkan kepada surga, dan senantiasalah seseorang itu berlaku dan berusaha untuk tetap jujur sampai ditulis di sisi Allah sebagai orang-orang yang sangat jujur ataupun siddiqon. Selanjutnya, pembagian sifat jujur. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala membagi sifat jujur atau benar, sidku, sebagai berikut. Yang pertama, jujur dalam niat atau berkehendak. Maksudnya adalah tiada dorongan bagi seseorang dalam segala tindakannya dan gerakannya selain karena dorongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jujur dalam perkataan ataupun lisan, yaitu sesuainya berita yang diterima dengan berita yang disampaikan. Setiap orang harus bisa memelihara perkataannya. Ia tidak berkata kecuali dengan kata-kata yang jujur. Kemudian yang ketiga, jujur dalam perbuatan atau dalam amaliyah, yaitu beramal dengan sungguh-sungguh sehingga perbuatan akhirnya tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya dan menjadi tabiat bagi dirinya. Kemudian, apabila kita memiliki sifat jujur, di dalam hati kita, kelakuan kita, ucapan kita tertanam sifat jujur, ini akan mendapatkan beberapa keuntungan. Yang pertama, kejujuran itu akan mendatangkan kebahagiaan. Yang kedua, kejujuran mendatangkan ketenangan. Yang ketiga, kejujuran mendatangkan pahala. Yang keempat, kejujuran mendatangkan simpati. Yang kelima, kejujuran mendatangkan rasa percaya diri. Kemudian yang keenam, kejujuran mendatangkan kedamaian. Yang ketujuh, kejujuran itu menciptakan keluarga yang nyaman. Dan yang terakhir, yang kedelapan, kejujuran dapat menghindarkan seseorang dari tuduhan-tuduhan yang merugikan.
Baik anak-anakku sekalian, materi tentang jujur dicukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkannya karena jujur adalah sifat yang baik, terpuji yang harus dimiliki oleh semua orang. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Ibu akan menjelaskan bagian materi dari Tadafi, yaitu bab 2 berkaitan tentang rukun Islam. Yang pertama yang akan Ibu bahas yaitu berkaitan tentang pengertian rukun Islam. Yang kedua berkaitan tentang hakikat rukun Islam. Dan yang ketiga berkaitan dengan isi rukun Islam dan pelaksanaannya. Pengertian rukun Islam. Kata rukun dalam rukun Islam artinya adalah dasar-dasar atau landasan agama Islam. Sedangkan kata Islam berasal dari bahasa Arab, as-salam yuslimu islaman, atau dari kata salima yang artinya selamat. Dari kata itu terbentuk aslama yang artinya menyerahkan diri atau tunduk dan patuh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya, bahkan barang siapa aslama atau menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia berbuat kebaikan, maka baginya pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula bersedih hati. Quran Surah Al-Baqarah ayat 112. Jadi dapat kita simpulkan bahwa orang yang memeluk Islam berarti menyerahkan diri kepada Allah dan siap patuh pada ajarannya. Jadi rukun Islam adalah pokok-pokok utama dalam agama Islam. Hakikat rukun Islam. Islam dibangun di atas 5 dasar, yaitu rukun Islam. Rukun Islam merupakan tiang-tiang atau penyangga bangunan keislaman seseorang. Di dalamnya tercakup hukum-hukum Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Isi rukun Islam dan pelaksanaannya terdiri yang pertama dari syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Syahadat yaitu perjanjian antara seorang muslim dengan Allah Subhanahu wa taala dengan menyatakan la ilaha illallah. Seorang muslim telah siap untuk bertarung melawan hidup, menghadapi cobaan, dan melawan segala bentuk ilah di luar Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Menurut bahasa,
Salat artinya doa. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surah At-Taubah ayat 103. Keutamaan dari sholat yang pertama yaitu sholat adalah kewajiban paling utama setelah 2 kalimat syahadat dan merupakan salah satu rukun Islam. Kedua, sholat merupakan pembeda antara muslim dan kafir. Ketiga, sholat adalah tiang agama dan agama seseorang tidak tegak kecuali dengan menegakkan sholat. Nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Islam Al-Mustari yang Bapak banggakan, untuk tadafi berikutnya yaitu materi tentang fikih, yang mana di sini materi fikih ini masih membahas bab toharoh ataupun bersuci. Sekarang bagian pembahasan tayamum. Tayamum, pengertian tayamum. Tayamum ialah mengusapkan tanah atau debu ke muka dan kedua tangan sampai siku dengan beberapa syarat. Tayamum adalah pengganti wudhu atau pengganti mandi wajib sebagai rukhsah atau keringanan untuk seseorang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan atau uzur. Adapun sebab dibolehkannya seseorang bertayamum, yaitu yang pertama uzur karena sakit. Maksudnya kalau ia memakai air bertambah sakitnya atau bisa jadi sembuhnya lambat. Yang kedua karena dalam perjalanan, dan yang ketiga karena tidak ada air. Itulah sebab-sebab seseorang dibolehkan untuk bertayamum. Dalil tayamum. Dalil tayamum terdapat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum mardaa aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Dan apabila kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, sapulah mukamu dan kedua tanganmu dengan tanah itu. Syarat-syarat tayamum. Yang pertama, tayamum dilaksanakan ketika waktu sholat sudah masuk. Yang kedua, tayamum itu harus menggunakan tanah yang suci dan berdebu. Yang ketiga, menghilangkan najis terlebih dahulu kalau ada sebelum tayamum. Yang keempat, sudah diusahakan mencari air tetapi tidak dapat, sedangkan waktu sudah masuk. Syarat yang nomor 4 ini, syarat yang nomor 4 ini adalah khusus
untuk seseorang yang bertayamumnya dikarenakan tidak ada air. Rukun tayamum. Rukun tayamum yang pertama adalah niat. Seperti contoh, nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardhon lillahi ta'ala. Niat saya bertayamum untuk diperbolehkannya sholat fardu karena Allah. Yang kedua, mengusap muka dengan tanah. Yang ketiga, mengusap kedua tangan sampai siku dengan tanah. Yang keempat, menertibkan rukun-rukun. Sunnah-sunnah tayamum. Di antaranya, yang pertama, membaca bismillah sebelum bertayamum. Yang kedua, menghembus atau meniup tanah dari dua telapak tangan. Dan yang ketiga, membaca 2 kalimat syahadat sesudah tayamum sebagaimana sesudah wudhu. Yang membatalkan tayamum. Tayamum bisa batal karena ada sebab-sebab tertentu. Yang pertama, segala sesuatu yang membatalkan wudhu. Maksudnya, segala sesuatu yang membatalkan wudhu itu juga sama membatalkan tayamum. Seperti contoh, ada sesuatu yang keluar dari alat kelamin atau dari dubur, hilang akal, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang keduanya sudah dewasa dan bukan mahram, dan menyentuh kemaluan atau dubur dengan jari atau telapak tangan. Itu juga membatalkan tayamum. Yang kedua, menduga adanya air di tempat yang masih terjangkau. Pembatalan nomor 2 ini bagi orang yang tayamumnya disebabkan tidak adanya air. Yang ketiga, yaitu murtad, keluar dari agama Islam. Itu juga membatalkan tayamum. Berikut contoh praktek tayamum. Nah, gimana? Gampang kan? Baiklah anak-anakku, itulah pembahasan tentang tayamum. Mudah-mudahan kita semua dapat memahaminya dan juga sewaktu-waktu kita bisa mempraktekannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa masuk rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairal maulidi wa khairal makhraji. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa alallahi rabbina tawakkalna. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu baiknya tempat masuk dan baiknya tempat keluar. Dengan menyebut nama Allah kami masuk, dan dengan menyebut nama Allah kami keluar. Dan kepada Allah Tuhan kami bertawakal.